Of course, karena ibu saya jadi masuk ke Departemen Prosto dan mendalami Prosto. Buat saya, Prosto itu sangat ilmu yang masuk akal. Prosto adalah ilmu yang berevolusi. Prosto yang kita tahu di tahun 90 dan Prosto yang kita tahu di tahun sekarang, itu sudah kita masih berkompetisi langsung dengan yang namanya tukang gigi. How fast can we mengikuti kecepatan perubahan dari digital industry ini? It depends on yang itu memang saya baru mendapatkan jawabannya juga later on, benar-benar di karir saya dokter gigi. Awal-awal kan saya cerita bahwa karena ibu saya masih dokter gigi, dan of course karena ibu saya jadi masuk ke Departemen Prosto dan mendalami Prosto. Tetapi itu bukanlah panggilan awal saya. Kenapa saya suka Prosto? Ya because karena saya punya banyak kenalan di situ dan saya nyaman di situ, ya saya tumbuh besar di situ. Maka Prosto terasa agak natural buat saya. Later on, saya continuing the Prosto journey, spesialis segala macam, saya merasakan bahwa ada satu hal yang membuat saya natural juga selain dari dipertemukan oleh orang tua saya dengan Prosto, adalah buat saya Prosto itu sangat ilmu yang masuk akal. Ilmu yang mengandalkan logika, ilmu yang mengandalkan common sense. Segala sesuatu bisa dijelaskan secara teori, bahkan sampai ke ilmu biomekanikanya. Kadang Prosto atau hal lain di luar Prosto kadang very teoretik. Misalkan, bukan saya mengecilkan, contohnya adalah merawat syaraf. Kalau kita tidak punya alat-alat yang cukup untuk mungkin kita melihat saluran akar, then how do we know perawatan kita sudah benar atau tidak? Kita mesti mengandalkan alat yang lain. That's why it's hard untuk understand apa yang terjadi dalam sana. Sementara Prosto, semua ada di luar, semua bisa terlihat, tetapi kadang orang berpikir hanya Prosto itu hanya merestorasi something yang hilang. Dia tidak berpikir apakah restorasi itu in long term, tentang biomekanika, dipakai kunyah, bertahan apa tidak. Padahal semua itu kalau dipikirkan, semua itu masuk akal. That's why ilmu mekanis, ilmu retensi, ilmu fisika itu very applicable di dunia Prosto. That's why I like to explain about Prosto, karena it's easy to explain, it makes sense. Tergantung Anda praktek di mana. Kota besar, kota kecil, Indonesia, apa luar Indonesia. Karena Prosto adalah ilmu yang berevolusi. Prosto yang kita tahu di tahun 90 dan Prosto yang kita tahu di tahun sekarang itu sudah berbeda jauh. Tidak semua Prosto yang zaman dulu itu salah, tidak semua Prosto yang zaman sekarang itu harus diikuti. Nah, again, where we are placed. Kalau untuk Prosto di daerah-daerah kota kecil, tentunya kita masyarakatnya, tingkat edukasinya, even the demand-nya juga masih berbeda. Kita masih berkompetisi langsung dengan yang namanya tukang gigi. So, selain dari kita merestorasi gigi, kita menggantikan gigi hilang, kita juga harus belajar mengedukasi para pasien agar bisa mengerti bedanya tukang gigi dan dokter gigi, apa keuntungan dan kerugiannya. Sementara untuk prostodontis yang kerja di kota besar, of course demand-nya lebih tinggi, bahkan estetik demand juga sudah mulai ada, pasien-pasien sudah mulai pintar. Kita dihadapkan dengan permintaan pasien yang kadang-kadang mengikuti tren, contohnya adalah veneer, tanpa menyadari kerugian atau maintenance atau efek jangka panjangnya dari veneer. Again, saya nggak bilang veneer jelek, tapi veneer itu ada indikasinya. So, edukasi yang kita mesti sampaikan ke pasien berbeda. Tidak lagi ngomong dengan tukang gigi, tapi kita sudah mengedukasi pasien agar bisa berpikir lebih bijaksana long term. Kalau kita berpraktik di luar Indonesia, bahkan pasiennya sudah mengedukasi bahwa kita Prosto pelan-pelan akan berubah menjadi digital prosthetic gitu kan. Everything is digital now. Di luar negeri, dari hulu ke hilir, A sampai Z, everything can be done fully 100% digital. You can do that. But in Indonesia, kita slowly transforming towards it, tapi belum sampai ke sana. Nah, begitu kita sudah kerja di luar negeri, gitu kan, di luar Indonesia dan di negara maju contohnya, Prosto yang kita pelajari, kita akan terlihat, sangat-sangat kuno sekali ya. Sekarang everything sudah digital gitu. Nah, so kita readapt, kita evolve ke arah sana gitu kan. So pasiennya mesti di-educate, kitanya pun juga harus di-educate juga. So itu memang the challenge is change, to adapt.
to evolve. Digital dentistry is now becoming the hot topic while everyone trying to go there. But digital dentistry itu for me is an ecosystem. What's an ecosystem? It means kalau kita hanya punya satu alat digital dentistry, doesn't mean kita bisa doing the whole digital dentistry. Kita bisa only the part of it. To do 100% of digital dentistry, we need the whole set. From dari awal, misalkan dari pengambilan data, analisa, contohnya dengan CBCT, internal scan, towards sampai analyzing, sampai planning, towards sampai making mock-up, making printing, kita tryin di pasien, begitu dengan pasien nanti kita scan lagi, kita superimpose dengan yang CBCT files, kita lanjutkan lagi sampai milling, sampai akhirnya the final product, which is the prosthesis or the denture, dan kita place it inside, dan bahkan kita re-evaluate lagi dengan bantuan dental photography segala macam. Nah, to do that, all of that, itu sekarang adalah yang lagi serunya adalah banyak barang baru, banyak sistem baru, banyak teknologi baru yang keep evolving. So saya bakal mudahnya katakan seperti kayak handphone zaman dulu, handphone zaman sekarang beda sekali. Handphone zaman dulu layarnya cuma hitam putih, cuma bisa buat telepon. Handphone zaman sekarang you can make video, you can watch movie, you can bisa menggantikan kamera-kamera yang besar segala macam, bahkan you can surf the internet with your phone. Nah, that is what happening right now with digital dentistry. Digital dentistry today and next year and another 5 years udah bakal beda sekali. Nah, again, how fast can we mengikuti kecepatan perubahan dari digital dentistry ini? It depends on the teknologi yang ada di negara kita, di lokasi kita, and juga demand dari pasiennya. Tapi that is the hottest technology right now.